Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021 kita bisa bertemu, bisa belajar. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar rangkaian gambar cerita. Kalau kemarin Pak Supri sudah menyampaikan lewat WA untuk kalian membaca halaman berapa ini? 71. Nah, kemarin halaman 71. Otomatis kita akan belajar ini nanti. Baik, Pak Supri bacakan untuk permulaan. Jadi yang namanya rangkaian gambar cerita adalah gambar cerita, serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi nanti yang bisa dibuat gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi gambar ilustrasi itu apalah gambar tangan atau gambar berwarna. Kalau foto mungkin tidak bisa dipakai untuk rangkaian gambar cerita. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, di sini ada gambar manusia, gambar hewan. Jadi nanti kalian boleh mengambil gambar cerita, bisa gambar cerita tentang kancil dan buaya, atau mungkin kera dengan kancil, harimau dengan buaya, dan sebagainya. Itulah gambar-gambar ilustrasi yang ada di dalam komik boleh, gambar-gambar cerita boleh. Jadi silahkan dibuat cerita menurut versi kalian masing-masing. Gambar ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Jadi ada foto, tapi foto yang berangkaian, tidak foto asal jebret lalu ditempel-tempelkan, saya kira tidak bisa. Tapi kalau foto itu tentang kejadian, umpamanya kita mau membuat sesuatu. Yang pertama ini kayak Pak Supri kemarin pada waktu mendemonstrasikan pembuatan kue, ya kemarin itu boleh difoto. Baik anak-anak, untuk halaman 71 ini adalah gambar cerita 1, 2, 3. Ini harus ada kaitannya. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Setelah selesaikan pertama, kita juga ada rangkaian cerita yang kedua. Setelah rangkaian kedua ada cerita rangkaian ketiga. Ini tentu saja sudah kalian baca. Nah, untuk pagi hari ini Pak Supri memberikan contoh gambar cerita. Ini ada di halaman berikutnya ya. Nah ini sudah Pak Supri kan. Ini gambar 72, Pak Supri potong menjadi sini. Yang pertama, kalian lihat dulu ketiganya. Ya, kalian lihat dulu gambar ini, gambar ini, gambar ini. Ini harus ada rangkaian ceritanya. Kalau Pak Supri ini yang pertama adalah belajar bersama. Yang kedua berangkat sekolah. Yang ketiga ulangan. Nah, ini ada kaitannya antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Baik. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar 1, 2, dan 3,
Jangan lupa kalian mencari ide pokoknya dulu. Nah, ini ide pokoknya adalah belajar bersama. Kita amati gambar lagi, karena ini adalah ada dua ikhwan. Nah, Pak Supri namanya Rafa dan Jadid. Sedangkan yang akhwat ini ada Kania, Ina, dan Dinda. Ini hanya contoh saja. Boleh kalian cari yang lain. Ini untuk memudahkan supaya kalian lebih lama ingatannya. Ya. Rafa, Jadid, Kania, Ina, dan Dinda belajar bersama di bawah pohon asem sore hari. Nah, ini dijadikan kalimat utamanya. Sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama yang pertama ini. Mereka belajar mata pelajaran matematika yang akan diulangkan besok pagi. Nah, ini mengapa diulangkan besok pagi? Karena ini ada gambar ketiga, ini adalah ulangan. Jadi Pak Supri memberikan contoh ulangan. Mereka belajar mata pelajaran matematika yang akan diulangkan besok pagi. Kalimat penjelas yang kedua, dengan perasaan senang dan keakraban mereka mendiskusikan pelajaran matematika pecahan. Itu kita belajar ini, belajar pecahan yang akan diulangkan besok. Setelah selesai berdiskusi, ini bukan kurang ya. Setelah selesai berdiskusi, pelajaran mereka pulang dengan perasaan senang dan gembira menghadapi ulangan besok paginya. Nah, ini selesai yang pertama, gambar pertama selesai. Sekarang gambar pertama ini harus ada kaitannya dengan gambar yang kedua. Kita cari lagi di pokoknya apa ini gambarnya. Umpamanya ini adalah Mas Nayaka, yang ini adalah mungkin Ainin, yang ini Tiara, yang ini Kila. Jadilah sebuah kalimat. Pagi-pagi Nayaka, ide pokoknya dulu apa Pak? Ide pokoknya berangkat sekolah bersama. Pagi-pagi Nayaka, Ainin, Kila, dan Tiara berangkat sekolah bersama pada hari Senin 9 Agustus 2001. Lalu kalimat utama ini dijadikan sebuah paragraf. Nah, paragrafnya seperti ini. Pagi-pagi Nayaka, Ainin, Kila, dan Tiara sudah berangkat sekolah bersama pada hari Senin 9 Agustus 2001. Di perjalanan mereka berbincang-bincang tentang pengalaman belajar matematika bersama kemarin. Mereka merasa sangat yakin ulangan di sekolah bisa mengerjakan dan mendapat nilai terbaik. Dengan perasaan senang mereka masuk gerbang sekolah dan menuju tempat duduknya masing-masing. Gambar kedua selesai. Lalu gambar ketiga. Lagi-lagi kita mengamati gambar ini dan ada rangkaian dengan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama tadi sudah kita selesaikan. Gambar kedua juga sudah kita selesaikan. Sekarang gambar yang ketiga atau yang gambar yang terakhir. Kita amati, umpamanya ini yang gurunya adalah Pak Supri. Ini adalah sedang apa? Sedang mengerjakan ulangan matematika. Nah, lalu kalimat utamanya, hari Senin kelas 5 sedang melaksanakan ulangan matematika di sekolah. Lalu kita jadikan sebuah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan yang nomor 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan penjelas. Jadi Pak Supri memberikan atau menempatkan kalimat utama pada nomor 1 semua untuk memudahkan kalian. Yang kedua, ini adalah kalimat penjelas. Mereka sudah duduk menunggu bel tanda masuk kelas dan dimulainya pelajaran. Penjelas yang kedua, nomor 3 ini, begitu bel berbunyi, Pak Supriyono masuk kelas, menyapa dan memimpin berdoa sebelum ulangan matematika dimulai. Untuk
penjelas yang terakhir, Pak Supriyono membagikan lembar soal ulangan matematika dan anak-anak mengerjakan dengan tenang. Nah, jadi ada satu kesatuan antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Demikian contoh dan penjelasan dari Pak Supri. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan untuk tugas kalian adalah mengerjakan halaman 72 menurut versi kalian masing-masing. Jadi ini tadi adalah merupakan contoh saja untuk memudahkan kalian, dan kalian mengerjakan menurut versi kalian masing-masing untuk halaman 72. Demikian penjelasan dan contoh dari Pak Supri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Supri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.